Kita semua adalah orang yang berdosa kan? Jika kita jujur dengan diri kita sendiri nih ya, kita kadang-kadang merasa jijik dengan dosa-dosa kita kan? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikuti akun saya ya, berikan jempol. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati, sebarkan ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Jujur, dosa-dosa yang kita perbuat itu memang begitu menjijikkan. Kita tidak tahan untuk melihat diri sendiri dan menemukan betapa berdosanya kita. Tetapi kita bersyukur ada pengampunan dosa. Di dalam pengakuan iman rasuli terdapat pengakuan tentang pengampunan dosa. Kita sadar kita persekutuan orang-orang kudus. Gereja bukan tanpa dosa. Kita orang berdosa, tetapi pada saat yang sama kita mengakui adanya pengampunan dosa. Bagaimana pengampunan dosa bisa kita terima? Ini pertanyaannya. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa pengampunan dosa bukan berdasarkan perbuatan baik kita loh. Ya, jika ditimbang antara perbuatan baik dan jahat, tentu banyak jahatnya kita ini ya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan karena kejahatan kita ini begitu besar, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bukan hanya pasif tidak melakukan kehendak Tuhan loh. Ingat, kita juga aktif melanggar perintah Tuhan. Kalau jujur nih ya, jangan berbohong loh ya. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan dosa. Natur kita adalah natur yang berdosa. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan pengampunan dosa. Alkitab mengajarkan pengampunan didapat melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu pengorbanan yang sangat sempurna. Puji nama Tuhan. Kristus sudah membayar lunas semua dosa kita. Tapi apakah tidak perlu melakukan apapun? Orang Kristen enak ya. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, terus kita pasif aja. Rajin berbuat dosa. Enggak ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita tetap melakukan sesuatu loh. Tetapi bukan berarti perbuatan kita itu yang menentukan. Jangan di skip dulu ya. Bingung kan? Bingung kan? Ayo konsentrasi. Perbuatan kita hanya instrumen, sarana, sehingga pengampunan Kristus di atas kayu salib itu bisa diaplikasikan kepada kita. Jadi bukan tindakan kita yang menentukan pengampunan dosa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, melainkan anugerah Tuhan semata. Allah telah menetapkan 3 sarana agar kita menerima pengampunan dari Tuhan. Mau tahu nih? Atau mau tahu banget nih? Yuk kita simak. Sarana yang pertama adalah iman. Di dalam khotbahnya kepada Kornelius, di dalam Kisah 10 kalau Anda baca di rumah, Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi dan barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya pada Kristus, orang itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi cara pertama kita memperoleh pengampunan dosa adalah dengan iman. Kita percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya cuma percaya bahwa Yesus mati di kayu salib loh. Orang-orang Yahudi, pasukan yang menyalibkan Yesus dan para sejarawan kuno itu juga tahu kalau Yesus disalibkan. Ya, tapi apa bedanya dengan kita? Mereka tidak percaya maknanya. Yesus disalib untuk dosa saya dan saudara. Ya, kita juga percaya maknanya dia mati untuk dosa kita. Jadi jangan hanya tahu Yesus disalib saja, tapi maknanya apa? Menebus dosa kita. Saran yang kedua adalah melalui pertobatan.
Sekitar seputar khotbah Petrus di hari Pentakosta, Kisah 2, Petrus memberitakan firman Tuhan secara panjang dan lebar yang menceritakan bagaimana Allah bekerja di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sampai kebangkitan Yesus. Lalu kepada orang-orang Yahudi dia berkata demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan memperoleh karunia dari Roh Kudus. Bertobatlah adalah sisi lain dari iman, Bapak Ibu Saudaraku. Iman berarti kita menyerahkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertobat berarti kita menjauhkan diri atau melarikan diri dari dosa. Ya, iman membuat kita menerima pengampunan, pertobatan. Sisi lain dari iman itu juga merupakan sarana kita bisa memperoleh pengampunan dosa. Sarana yang ketiga adalah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh tidak boleh hanya berpura-pura saja. Kita tahu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 yang sudah kita baca tadi, jika kita berkata bahwa kalau kita sudah baca tadi ya, saya akan ulang kembali. Kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Jangan merasa suci loh ya. Mengakui semua kegagalan kita. Jangan malu kalau hidup dalam kegagalan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, kita harus meletakkannya dengan kesungguhan dan kesadaran bahwa dosa kita telah membuat Allah sedih. Jadi kita harus dengan remuk hati memohon pengampunan. Bukan hari ini memohon pengampunan, besok melakukan hal yang lain. Ya, melakukan hal yang sama berulang kembali. Tobat umat. Jangan ya Dek. Pada saat kita minta ampun, kita juga minta ampun dengan penuh keyakinan. Kita tahu bahwa korban Kristus di atas kayu salib sudah membayar lunas semua dosa kita. Tapi kita tidak boleh mempermainkan pengampunan dosa. Hal ini berarti dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib loh. Maka setiap kali kita berdosa, kita datang di dalam doa dan kita menangisi dosa kita dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan pura-pura, ya kan? Kita juga menghampiri Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita. Kita datang bukan untuk kebaikan kita, tapi karena kebaikannya yang sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itulah 3 cara untuk memperoleh pengampunan dosa. Sudah tahu kan kalian semua? Tetapi ada banyak nih anak-anak Tuhan. Ya, hari Minggu ke gereja, nanti weekend dugem, narkoba, mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya. Jika Anda sama dengan hidup di dunia ini, berarti Anda bukan pengikut Kristus. Ya, kita harus memikul salib setiap hari. Kalau kita diampuni Tuhan, bukan berarti kita leha-leha loh ya, santai-santai. Kita harus hidup sama seperti Kristus. Dari hari ke hari Tuhan akan menyempurnakan. Mengakulah kepada Tuhan bahwa aku ini orang yang berdosa. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tolonglah aku, pulihkan hidupku, dan kuduskanlah hidupku setiap hari. Jadi jangan main-main dengan dosa, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena segala sesuatu apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Jadi tetap hidup dalam berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesaksian. Kalau Anda menjadi teladan, maka orang melihat Kristus di dalam hidup Anda. Puji nama Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.